menghilangkan sumber infeksi. Nah, ini kebijakan yang kebijakan yang perlu perlu pertimbangan matang dulu terkait dengan menghilangkan sumber infeksi ini, karena kebijakan pemusnahan atau stamping out ini hanya mungkin terbatas ya. Kalau sudah menular di banyak ternak, kita juga pertimbangkan terkait dengan kerugian yang nantinya akan oleh peternak. Kasihan kalau nanti semua harus di stamping out atau harus dipotong paksa atau harus dimatikan seperti itu. Kemudian menghilangkan virus PMK. Caranya dengan dekontaminasi kandang, peralatan, kendaraan, dan bahan lainnya dengan kita lakukan dengan disinfeksi kandang dan lingkungan menikah. Kemudian yang berikut adalah membentuk kekebalan dengan vaksinasi. Ini tentu saja program nanti selanjutnya, karena sekarang sedang hangat-hangatnya kita menangani kasus. Oke, selanjutnya mencegah kontak dengan hewan peka tadi dilakukan dengan pembatasan tadi nggih. Paling tidak pembatasan supaya ternak sakit tidak dibawa kemana-mana, kemudian kita tidak mengeluarkan maupun memasukkan ternak lain ke wilayah tertular tersebut. Kemudian yang berikut metode penghentian dengan disposal tadi, pemusnahan barang-barang yang terkontaminasi, termasuk petugas yang mengambil sampel atau melakukan penanganan pengobatan itu biasanya pakai APD ya. APD setelah selesai langsung dibakar di tempat, tidak pindah ke ternak yang lain seperti itu. Kemudian disinfeksi kandang ini secara rutin, apalagi di daerah tertular setiap hari dilakukan. Nah, kemudian tadi ada informasi bahwa daging dan susu itu masih bisa dikonsumsi, tetapi dengan perlakuan khusus ya, tentu saja daging. Catatan selanjutnya, slide selanjutnya, karena ini nanti juga akan menghadapi Idul Kurban. Selanjutnya, jadi ini daging tidak dicuci sebelum diolah. Kenapa tidak boleh? Jadi harapannya tidak terjadi penularan dari bungkus yang dicuci, kemudian air kotornya mengalir, kemudian entah di mana begitu ada tempat atau untuk minum ternak yang masih sehat, itu bisa sebagai sumber penularan. Kemudian daging sebelum dibekukan sebaiknya didinginkan terlebih dahulu, artinya di chiller ya, di kulkas, bukan di freezer. Karena kalau di freezer itu masih bertahan virusnya, tetapi kalau dia didinginkan terlebih dahulu ya mati. Oh, dari mana ya? Kemudian untuk jeroan sebaiknya kalau beli ya direbus dulu. Yang berikut tadi sudah saya sampaikan, bekas kemasan atau bungkus itu jangan langsung dibuang, tetapi dicuci dulu mungkin dengan deterjen dan lain-lain supaya tidak mencemari lingkungan dengan virus PMK ini. Kita tidak tahu karena banyak juga ternak yang cari makannya kadang kalau dilepas sampai di tempat-tempat sampah juga seperti itu. Kemudian perlakuan untuk daging. Ini ada ini untuk industri ya, ke industri selanjutnya. Ya, terima kasih. Kemudian lanjut saja Pak.
untuk perusahaan peternakan perbibitan intinya sama. Jadi biosecurity ini berlaku bagi peralatan, kemudian karyawan, tamu, dan siapapun yang masuk ke situ. Kemudian pada ternak juga, sama di perbibitan pun demikian. Kemudian saya lanjut untuk file berikutnya saja, Pak. Ini sama biosecurity wajib menjadi protap yang harus dilakukan untuk penanganan PMK ini. Saya lanjut di Kabupaten Sleman sudah ada berapa kasusnya, ada 18. Jadi upaya pengendalian PMK di Kabupaten Sleman sesuai dengan dasar hukum dari Kementerian Pertanian. Saya ingin menyampaikan perkembangan kasus PMK secara nasional. Monggo mungkin file satu lagi tadi sudah kami berikan. Jadi secara nasional PMK per tanggal 21 Mei, saya belum dapat update hari ini ya. Per 21 Mei itu PMK sudah menular atau terserang di 16 provinsi, 82 kabupaten. Dari populasi seluruh 13 juta ini yang terdampak 5 juta. Kemudian yang sakit sebenarnya hanya 0,38%. Tingkat kematiannya juga tidak sampai 1%. Ini kemarin ada kebijakan untuk potong paksa. Dan yang sembuh tinggi, cukup tinggi. Dari 20.723 ekor yang sakit ini ternyata sembuhnya sepertiganya, berarti cukup bagus. Dan kasus di DIY sudah ada, tapi kecil, masih 0,01. Nah ini Pak Menteri Pertanian mentargetkan untuk penanganan kasus PMK ini dapat selesai dalam 2 bulan ini. Kemarin harapannya sebelum Idul Adha sudah selesai. Nah, untuk data di Kabupaten Sleman per 26 Mei kemarin ya, yang terserang di 4 kabupaten. Kabupaten selain di kota belum ada. Jadi di Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul semua sudah ada. Ini yang tertular, yang sudah sakit ada 57, tidak ada yang dipotong paksa, mati ada 2 dan sembuh ada 10. Harapan kita semua kasus tidak bertambah. Ya. Kemudian upayanya apa? Upaya yang kami lakukan dari Kabupaten Sleman untuk pencegahan dan pengendalian. Sebenarnya pada Februari kemarin kami bersama dengan Pusvetma Surabaya, Pusat Veteriner Farma Surabaya, dan Balai Besar Veteriner Wates itu sudah melakukan surveillance dengan mengambil sampel kemarin, tapi di peternakan babi yang diberi pakan soil feeding atau sisa-sisa restoran itu ya. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 11 April itu keluar hasilnya negatif semua. Kemudian karena kemarin sudah ada informasi terkait PMK masuk di Indonesia, kami hari pertama masuk setelah libur Lebaran kemarin kami melakukan koordinasi dengan dinas provinsi, kemudian kabupaten-kabupaten, balai karantina, balai veteriner, balai besar veteriner untuk mengkoordinasikan terkait dengan penyebaran PMK dan menentukan kebijakan bagaimana mencegah PMK dan lalu lintas ternak. Kemudian kami menindaklanjuti dengan membentuk tim gugus tugas unit respon cepat dengan melibatkan teman-teman di lapangan semua, baik itu di UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan. Kami mempunyai 14 puskeswan dan kami mempunyai UPTD Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewannya ada 2.
kemudian UPTD Balai Penyuluhan, ya, Balai Penyuluhan ada 8. Kemudian kami bersama-sama juga dengan Kapanewon, kecamatan, ya, dengan Kalurahan, dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, jajaran Polres Sleman dan instansi atau OPD terkait. Kemudian untuk pengawasan lalu lintas ternak, karena lalu lintas ternak ini menjadi agen pemasukan virus yang paling utama di sini, karena ada mutasi atau perpindahan ternak dari satu wilayah ke wilayah lain. Kami di Kabupaten Sleman sebenarnya ada 2 pos lalu lintas, tapi ini kewenangan dari provinsi, yaitu di Tempel dan Ngemplak. Kemudian kami lakukan pengawasan di pasar-pasar. Pasar hewan kami ada di Ambar Ketawang, kemudian pasar Jangkang itu juga banyak ternak, pasar Ngangkring itu untuk kambing domba. Kemudian pasar-pasar tradisional yang ada kegiatan jual beli ternak. Di situ kami melakukan pemeriksaan ternak yang diperjualbelikan. Kemudian apabila diketemukan gejala yang mengarah PMK, maka dilakukan pengambilan sampel kemarin, ya. Tetapi sekarang karena diagnosanya sudah ada, karena juga keterbatasan reagen di Balai Besar Veteriner, maka peneguhan diagnosa cukup dengan pemeriksaan gejala klinis saja. Kemudian kami memastikan ketersediaan obat-obat disinfektan ini yang sangat-sangat diperlukan untuk anak. Kemudian APD kemarin kami bersinergi dengan BPBD, dengan Basnas Kabupaten Sleman, matur nuwun, dengan UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan. Jadi apapun yang ada di kami maksimalkan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian. Kami membuat bahan-bahan informasi untuk komunikasi, edukasi, dan komunikasi, baik brosur, leaflet, flyer, dan lain-lain. Kemudian lanjut, kami melakukan KIE ini kepada para peternak, pedagang ternak, pengepul, dan masyarakat peternakan lainnya tentang ini. Jadi kami memberikan pemahaman kepada para peternak tentang gejala klinisnya. Yang paling mudah seperti tadi pada gambar, ya. Kalau menemukan gejala pada ternaknya seperti itu, cepat lapor kepada petugas kesehatan hewan terdekat di puskeswan, seperti itu. Kemudian supaya mereka tidak panik, supaya mereka tidak ketakutan, kita berikan pemahaman bahwa PMK itu tidak menular ke manusia dan tidak membahayakan manusia. Kemudian memang tingkat penularannya tinggi, tapi bisa disembuhkan dan tingkat kematiannya rendah, seperti itu. Kemudian daging dan susu masih bisa dikonsumsi, kecuali kalau di daging berarti kepala dan bagian-bagian limfoglandula itu harus bagian-bagian yang rusak harus diakhir, seperti itu, sehingga harapannya peternak tenang, mereka paham PMK itu apa dan tidak terjadi panik selling maupun panik buying. Jangan sampai mereka dibujuk-bujui pedagang, sudah saya beli aja daripada mati misalnya. Kemudian ada juga, wah ini ternak murah ini cepat-cepat beli, seperti itu. Itu tugas kami adalah memberikan pemahaman kepada para peternak seperti itu. Kemudian selanjutnya kami melakukan biosecurity, kami melakukan gerdal, gerakan pengendalian untuk disinfeksi kandang secara masif, ya.
Ini kita lakukan bersama-sama. Lanjut untuk slide-nya. Kami lakukan bersama-sama dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian dari Panewon, Kalurahan, kelompok-kelompok tani, para pedagang, pengepul untuk sama-sama. Ayo kita lindungi ternaknya masing-masing dengan kita melakukan kebersihan kandang, kemudian kita melakukan disinfeksi kandang seperti itu. Kemudian menghimbau apabila sudah ada ternak sakit, tolong jangan dikeluarkan, tetap di kandang saja. Kita lakukan pengobatan seperti itu. Kemudian apabila ini sebenarnya ada himbauan dari pemerintah, pemerintah mengimbau agar pedagang peternak sementara tidak mendatangkan atau memasukkan atau mengeluarkan ternak dari wilayah Sleman, tetapi mengingat kebutuhan ternak untuk korban yang semakin dekat, ini kami kesulitan untuk membendung para pedagang untuk tidak mendatangkan atau mengeluarkan ternaknya, sehingga kami tetap waspada. Tetap itu bisa dilakukan, tetapi kami ketat bahwa ternak yang datang itu harus diisolasi atau dikarantina, kemudian segera lapor kepada petugas kesehatan hewan untuk dilakukan pemeriksaan dan pemantauan selama 14 hari, baru dapat dijual belikan atau diedarkan seperti itu. Baik itu ternak masuk maupun ternak yang mau keluar harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk keperluan penyediaan hewan kurban seperti apa? Jadi bila pelaku usaha ternak akan memasukkan ternak dari luar Kabupaten Sleman, artinya dari luar mau masuk ke Sleman, yang pertama harus ada surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Kemudian dikarantina kalau sudah sampai, dan pemantauan 14 hari, lapor kepada petugas kesehatan hewan. Kalau ini lintas kabupaten di dalam DIY, surat keterangan kesehatan hewan ini yang menerbitkan adalah dinas yang membidangi peternakan kabupaten. Sedangkan apabila lintas provinsi, SKKH ini diterbitkan oleh provinsi disertai dengan rekomendasi bersedia menerima ternak dari kabupaten yang akan menerima tentu saja. Kemudian ini diterbitkan oleh provinsi juga. Kemudian di dalam perjalanannya tetap dengan biosecurity yang ketat ya. Kemudian kalau mau keluar seperti apa? Kalau lintas kabupaten, lapor kepada slide selanjutnya, melapor kepada petugas puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan ternak yang akan dikeluarkan. Kemudian akan mendapatkan surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehat ini dibawa ke Dinas Pertanian Sleman untuk nanti diterbitkan SKKH, untuk nanti surat jalannya seperti itu. Kalau antar provinsi, sama lapor kepada puskeswan untuk pemeriksaan ternak, sama nanti mendapatkan surat keterangan sehat, kemudian dibawa ke dinas untuk disahkan, kemudian dibawa ke provinsi untuk diterbitkan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Kemudian tetap menerapkan prokes PMK dalam perjalanannya. Selanjutnya kami sampaikan untuk kasus di Sleman. Ini data kemarin tanggal 26. Di Sleman sudah ada kasus 18 ekor, terdiri dari 9 ekor domba dan 9 ekor sapi di 3 kelurahan, 3 kecamatan.
Kemudian kita sudah kita berikan tindakan dengan pemberian vitamin dan pengobatan, disinfeksi kandang seperti tadi setiap hari, pemantauan dan penutupan sementara wilayah kandang komunal tersebut supaya tidak ada lalu lintas ternak maupun lalu lalang. Kadang pembeli atau pedagang setiap saat masuk ke situ bisa menjadi agen penularan secara teknisnya. Mekanis. Kemudian ini yang tindakan yang tetap dan harus terus kita lakukan. Jadi bersama dengan tadi Babinsa, Babinkamtibmas, Kelurahan, Kapanewon, kelompok-kelompok koperasi ternak, kita tetap memantau ke kandang-kandang, melakukan pemeriksaan. Siapa tahu ada ternak yang menimbulkan gejala yang PMK, sehingga kita cepat bisa memberikan tindakan seperti itu. Kemudian pengawasan lalu lintas ternak di pasar-pasar hewan dan pasar tradisional, berdal dengan disinfeksi semprot kandang tadi, kemudian respon cepat dan pemenuhan sarana prasarana. Saya kira itu yang kami lakukan di Kabupaten Sleman dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan serta pengendalian penyakit PMK. Monggo nanti untuk diskusi mungkin selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan kembali pada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nawang atas pemaparannya terkait dengan wabah dari penyakit mulut dan kuku yang sedang melanda ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ternyata memang wabah dari PMK ini memang cukup membahayakan. Tadi dilihat dari jumlah hewan yang terdampak itu ada 5,4 juta ya, 5,4 juta ekor. Itu bukan angka yang sedikit ya, walaupun dengan angka kematian yang kecil gitu ya, tapi dengan persentase 90-100% bahwa hewan kurban atau hewan sapi dan kambing dan domba itu bisa mendapatkan wabah tersebut atau penyakit tersebut, itu menjadi momok yang menakutkan ya untuk peternak, juga untuk orang-orang yang mungkin akan melaksanakan ibadah kurban dan membeli hewan-hewan kurban tersebut. Nah, di sini juga telah hadir Saudara Muhammad Abdul Zulfikar tadi dari Pemuda Muhammadiyah, pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah Yogyakarta di bidang pertanian dan peternakan, dan juga beliau adalah Ketua Pemuda Tani HKTI di daerah Yogyakarta. Kita akan dengarkan bagaimana respon dari para pelaku peternak ya, yang akan menjajakan barang dagangannya atau hewan-hewannya yang akan disajikan pada saat Idul Kurban. Monggo kepada Saudara Muhammad Abdul Zulfikar, waktu dan tepat saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Audit. Suara saya kedengaran jelas ya? Ya, kedengaran jelas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada salam, kami lanjutkan. Terima kasih Bu Nawang atas waktunya, luar biasa tadi penjelasannya terkait teknis bagaimana itu virus PMK dan bagaimana penyebarannya, sehingga ini harapannya bisa menjadi informasi yang utuh untuk bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para takmir ini. Para takmir ini setiap setahun sekali harus berkomunikasi atau berakrab-akrab dengan hewan ternak ini, karena untuk memfasilitasi para jamaahnya memenuhi
ibadah kurban. Jadi biasanya takmir-takmir kalau setahun sekali mencari hewan kurban di tempat langganannya masing-masing. Ya tentu kita ya cukup prihatin dengan adanya wabah virus PMK ini. Memang tahun sekitar 1887 itu Indonesia sempat dinyatakan bebas PMK. Kemudian apa namanya? Kayaknya nggak tahu. Vaksin sudah mulai ya. Tadi informasi dari Ibu, vaksin ada 7 macam jenis ya yang mau disiapkan ya karena memang variasinya macam-macam. Saya akan kita sebagai ini ya, kalau sebagai peternak kurban Indonesia ya, jelas syarat sahnya kurban itu di dalam Islam itu ada 3. Pertama, memenuhi syarat jenis ternak, yaitu ternak yang digunakan untuk kurban itu domba, kambing, sapi, ya toh. Terus unta, kemudian kerbau juga bisa, ada beberapa tempat di Indonesia yang menggunakan kerbau. Yang jelas itu adalah hewan ternak yang tentu yang kedua memenuhi syarat umur. Syarat umur itu sudah bisa dikatakan dewasa. Dewasanya ternak itu macam-macam. Kalau di domba minimal itu 6 bulan itu bisa dikatakan dewasa atau bisa dibilang sudah layak untuk disembelih. Itu kalau domba. Kalau kambing minimal 1 tahun atau sudah poel. Kemudian syarat kesehatan ternak. Nah ini menjadi problem yang sangat serius karena 1, 2 itu jelas paten harus ada karena itu mengikuti usia, kemudian performa si ternak, ya kan. Cuman kalau masuk di syarat kesehatan ini dengan adanya pandemi PMK ini, penyedia-penyedia hewan kurban itu harus ekstra hati-hati. Seperti yang disampaikan oleh Bu Nawang tadi, beberapa teknis tentang biosecurity, kemudian tidak. Saya rasa peternak kurban Indonesia saya rasa tidak akan mengizinkan sebaiknya ya untuk misalnya nanti membuka lapak kemudian takmir jalan-jalan masuk kandang itu harus ada SOP yang tentu memenuhi memproteksi dari kesehatan si ternak itu atau menghindari dari pencegahan penyebaran wabah PMK ini. Karena biosecurity itu harus benar-benar dilakukan dengan ketat. Kalau ini kita dulu sempat tahu virus-virus SARS, kemudian ND yang ada melanda di ayam ya. Ini virus ini hampir mirip karena ini sangat riskan sangat syarat terhadap biosecurity, makanya kayak kandang-kandang kita itu harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tentu biosecurity untuk si manusianya, perlengkapannya, kemudian ternaknya harus di biosecurity tiap pagi sampai sore sehingga bisa minimal mengantisipasi karena kalau sudah terkena masuk satu otomatis tidak bisa itu untuk berkurban. Saya rasa tidak bisa karena ternak itu masuknya sakit kecuali sudah bisa dipastikan ternak itu sehat. Tidak bisa karena apa? Ya karena kalau mau syarat masuk sah sebagai hewan kurban, ternak itu harus sehat walaupun kondisinya masih utuh ya. Karena kan di sini ada beberapa kriteria ini yang bukan kriteria leveling dari penyebaran penyakit ini. Awalnya mungkin demam atau mungkin terinfeksi dulu. Infeksi itu kan paling rendah itu kan demam. Habis demam kemudian nanti hipersalivasi yang seperti disampaikan Ibu tadi, kemudian sampai membentuk suatu kelepuhan yang ada luka yang ada di mulut, kemudian di kaki. Lebih parah lagi ketika sudah sampai teracaknya itu atau kukunya itu melepas atau kemudian daerah mulutnya juga luka-lukanya cukup parah. Itu tentu sudah bisa dibilang tidak layak untuk kurban. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu belanja hewan kurban pada saat ini, ya memang saya tidak tahu itu harus ada negosiasi ketika nanti ternaknya terkena serangan PMK. Karena kita berhadapan dengan
dengan virus yang kita tidak tahu itu wujudnya seperti apa. Yang tahu hanyalah si ternak, ketika ternak itu terkena dia akan mengalami beberapa tanda-tanda klinis, sehingga tentu ternak itu tidak sah ketika dijadikan syarat sebagai hewan kurban, atau ya masih masuk tapi hanya sebagai sodako. Nah, mungkin di sini menjadi semacam forum yang nanti bisa mungkin tidak menjadi titik temu, tapi paling tidak ada beberapa diskusi dari bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang kemudian nanti memberikan informasi-informasi, karena saya rasa kurang 43 hari ini pemerintah sendiri belum bisa ya memberikan kepastian keamanan itu. Tapi tadi ada beberapa informasi 2 bulan ya Pak Menteri menyatakan bahwa akan menyelesaikan wabah ini. Jadi ya di sini saya termasuk peternak kurban ya, karena saya juga kebetulan ada kandang. Ditanyain sama takmir juga bingung untuk memberikan kepastian adanya hewan kurban itu kapan. Karena kalau yang biasanya kita sediakan itu kita harus datangkan dari luar provinsi. Nah ini kalau kita harus memaksakan dari kanan kiri, ya ada, cuman kemungkinan beda speknya dengan yang biasa didapatkan oleh bapak-bapak ibu. Dan mungkin seperti yang disampaikan Bu Nawang tadi, bahwa jumlahnya juga tidak memadai ya dengan kebutuhan sohibul kurban. Mungkin itu Mas Audit, sebaiknya selanjutnya bisa diskusi sehingga forum ini bisa lebih berwarna dan bisa menjadi forum bersama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Zulfikar atas pemaparannya juga, atas keluh kesahnya juga sebagai pelaku dari ternak kurban. Jadi memang tadi yang disampaikan dari Bang Zulfikar ini, hewan kurban yang akan kita beli untuk kita lakukan ibadah Idul Kurban gitu ya. Itu menjadi satu hal yang cukup membingungkan gitu. Akankah di tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah Idul Kurban gitu ya, dengan memotong sapi atau kambing gitu ya, seperti atau domba seperti tahun biasa-biasa sebelumnya gitu, ataukah dengan adanya wabah atau pandemi dari PMK ini itu menghalangi kita untuk bisa melakukan ibadah Idul Kurban, atau mungkin ada solusi-solusi yang bisa kita laksanakan sehingga kita sebagai seorang muslim masih bisa mengadakan ibadah Idul Kurban, seperti misalkan Idul Kurban dengan pengalengan seperti itu. Monggo kepada para hadirin, kepada para peserta webinar yang mungkin ingin menanyakan lebih lanjut terkait dengan PMK, itu bisa dipersilahkan di kolom chat. Dan jangan lupa, tadi saya menyampaikan ada link yang bisa digunakan untuk daftar hadir, itu untuk bisa mendapatkan materi dari webinar pada sore hari ini. Seperti itu. Monggo dipersilahkan kepada para peserta, atau mungkin Bu Nawang ada yang ingin ditambahkan? Mohon izin, maaf, saya menambahkan atau meluruskan tadi yang disampaikan oleh Pak Zul tadi, bahwa vaksin bukan 7 jenis, tapi serotipenya ada 7. Kemudian untuk nanti menyelesaikan PMK ini tentunya dengan vaksinasi seperti COVID kemarin. Saat ini kan untuk diutamakan daerah wabah yaitu di Jawa Timur dan Aceh itu dengan vaksin impor. Tapi secara nasional Puspetmas sedang membuat vaksin itu, dan kemarin agak lama karena harus harus mengetahui serotipe apa yang ada di Indonesia. Ternyata serotipe O
dan ini sedang dibuat. Mungkin Agustus baru ada vaksinnya untuk kita kita terapkan bersama-sama. Kemudian satu mungkin ini yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian pada waktu memilih hewan kurban, bahwa tadi yang saya sampaikan gejala klinis tadi yang ada di gambar, ada lepuh, ada lecet seperti itu, tidak semuanya tampak. Jadi gejala klinis itu tidak semuanya muncul seperti itu, terutama pada kambing domba. Sehingga ini yang harus lebih waspada. Sehingga harapan kami mungkin perlu waktu ya, walaupun beli misalnya, beli kita titip dulu 14 hari untuk pemantauan seperti itu, tapi nanti kesepakatan dulu ya, kesepakatan dengan pedagangnya. Sehingga harapannya belinya ya nyun sewu. Mungkin kalau di pinggir jalan itu juga kita untuk pemantauannya agak sulit dan tidak terisolir ya mereka, sehingga banyak lalu lalang lalu lintas seperti itu terpengaruh. Kalau dulu di COVID itu ada OTG, ini di PMK ada TTG, ternak gejala, tetapi begitu diuji PCR positif seperti itu, sehingga ini yang agak menyulitkan Bapak Ibu untuk memilih hewan kurban menika. Ya itu tambahan sementara. Matur nuwun. Oke, siap Bu Nawang. Jadi menarik ini ya. Jadi setelah selesai, alhamdulillah Bapak Presiden kita beberapa hari lalu sudah menginformasikan bahwa kita sudah menghadapi masa endemi setelah COVID. Tapi pada saat ini kita dihadapkan dengan pandemi yang baru, yaitu pandemi dari PMK ya. Ini karena cukup gawat juga ya, cukup gawat gitu ya. Karena tadi disampaikan kalau di orang itu kita ada OTG, orang tanpa gejala, tapi kalau di ternak ini kita ada TTG, ternak tanpa gejala. Jadi itu ini sekali lagi saya informasikan ya untuk para peserta, kita mengadakan webinar kajian ini bukan maksud untuk menyebarluaskan ketakutan akan hewan kurban yang akan kita laksanakan pada beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan. Tapi ini adalah sarana edukasi yang ingin kita sampaikan gitu ya, agar kita semua sadar dan aware bagaimana sebetulnya wabah dari penyakit mulut dan kuku yang dihadapi oleh hewan ternak atau hewan yang berjenis ruminansia ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Agus Abrod. Batasan sehat atau sakit hewan yang bisa untuk kurban seperti apa? Monggo bisa direspon mungkin. Oh iya, untuk pertanyaan nanti bisa langsung menuliskan di kolom chat atau bisa juga melambaikan tangan, nanti akan dipersilakan oleh host untuk membuka mic dan langsung menanyakan pertanyaan tersebut. Yang pertama ini dari Bapak Agus Abrod dulu, monggo kepada mungkin Bang Zulfikar ya yang mungkin akan menjawab pertanyaan dari Bapak Agus Abrod. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Mungkin nanti bisa ditambahkan Bu Dr. Nawang ya. Yang jelas batasan sehat atau sakit hewan yang bisa untuk kurban seperti apa. Hewan itu kalau sudah sakit, saya rasa tidak masuk syarat sahnya kurban itu. Tapi masuknya sodakoh itu, Pak. Jadi kalau ngomongin syarat sahnya kurban, jelas hewan itu harus sehat. Jadi memang benar-benar, bahkan sebelum wabah ini ada, ketika kurban-kurban biasanya itu saya melihat ya mungkin informasinya kurang jelas ya. Ketika kena peak A. Peak A itu kan sebenarnya hewan itu sakit, Bu. Cuman kan orang tidak ngeh kalau dikira itu nggak apa-apa gitu, mungkin kayak belean aja. Itu sebenarnya udah nggak masuk dalam syarat sahnya kurban itu. Karena itu sakit itu. Ternak itu sakit. Saya berapa kali jualan ketika ada yang peak A saya tukar. Karena memang itu tidak masuk dalam kriteria syarat sahnya kurban gitu. Maka mata sakit, apalagi peak A itu benar-benar sakit itu, bukan sekedar kena
kena kotoran kemudian keluar air ya atau keluar cairan ya, itu memang benar-benar sakit. Jadi itu ya untuk Pak Agus ya. Mungkin dari Ibu ada yang mau ditambahkan, Bu? Oke, terima kasih. Kalau kami ya tentu saja harus melalui pemeriksaan ya, pemeriksaan fisik baru tahu dia sakit atau enggak. Mungkin dari suhu kita periksa, kita tem begitu, kita periksa mata, mulut, pemeriksaan standar seperti itu harus dilakukan sehingga dia dikatakan sehat. Makanya biasanya kalau beli ternak itu untuk kurban gitu kan harapannya ada SKKH baru itu lebih afdol, lebih layak dikatakan layak untuk hewan kurban setelah dilakukan pemeriksaan lebih bagus lagi. Ngaten. Oke, terima kasih Bu Nawang dan juga Bang Zulfikar. Semoga menjawab tadi pertanyaannya untuk Bapak Agus Sapror. Kita lanjutkan, tadi ada yang melambaikan tangan. Mungkin yang pertama dari Bapak Wahyudi Malindo Feedmill TBK. Monggo dipersilakan untuk membuka mic dan menanyakan pertanyaannya. Saya persilakan. Ya, terima kasih host ya. Ini terima kasih Bu Nawang, Mas Zulfikar. Ini Bu, karena memang untuk kurban sudah tinggal beberapa hari lagi dan kebetulan juga panitia partai kurban di Tamir kami sudah pada daftar ya, dipastikan ada kebutuhan sakit jelas ada. Tapi dengan kondisi yang sekarang terjadi, ini apakah nanti untuk solusi kurban kita dan mungkin seluruh Tamir di Jogja ini juga sekarang dari tahun ke tahun meningkat, apakah nanti kira-kira untuk secara kuantitas itu bisa dipenuhi Bu, Mas Zulfikar lah, secara umum aja seperti apa? Nanti kita tahu gambarannya, misalkan tidak bisa dari luar daerah ya, terutama Jawa Timur, terus yang lain juga kena wabah. Apa nanti itu dari ini apakah mencukupi kira-kira? Dan memang kalau belum mencukupi itu nanti langkah-langkahnya seperti apa Pak? Baik dari Pemda ya selaku ini pemangku keputusan maupun dari peternak sendiri Mas Zulfikar. Langkah-langkahnya seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wahyudi. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Bapak Wahyudi, ini kita lanjutkan Pak Lukman Nugroho yang sudah melambaikan tangan. Monggo kepada Pak Lukman, saya persilakan. Pak Wahyudi, mohon maaf mungkin mic-nya bisa tolong dimatikan. Mas Aditya. Oke. Kepada Pak Lukman Nugroho, monggo saya persilakan. Siap, Mas Aditya. Mas. Ya, siap. Suara saya bisa didengar dengan jelas nggak ya? Karena lokasi saya webinar ini hujan deras sekali. Ya, terdengar cukup jelas Pak Lukman. Terima kasih. Kalau jelas saya lanjut, kalau tidak nanti saya tulis saja daripada menyita waktu. Jelas sekali. Cukup jelas. Jelas. Terdengar cukup jelas Pak Baik, Lukman. Monggo, terima kasih. saya persilakan. Saya langsung perkenalkan diri, saya Lukman yang kebetulan menjadi salah satu investor di hewan kurban ini. Yang pertama, saya tentu harus mohon maaf kalau nanti pertanyaannya itu sebenarnya sudah dijawab oleh Bu Nawang tadi dalam presentasi karena saya mengikuti di awal tadi, baru bergabung sebagai sholat asar. Yang pertama, ingin kita sampaikan itu tentu pedagang itu membutuhkan solusi yang segera atau dalam tanda petik solusi yang pragmatis gitu. Kalau kemudian tadi kami mendengar apa yang dingendikake sama Bu Nawang itu kan berkaitan dengan vaksin dan lain sebagainya itu akan dilaksanakan di bulan Agustus. Nanti koreksi Ibu kalau kami salah gitu. Artinya kalau kemudian yang terjadi proses vaksinasi itu baru di bulan Agustus, maka akan rentan terjadi kekacauan ini di tengah-tengah industri hewan kurban lah kalau saya boleh mengatakan demikian. Karena yang menjadi otoritas itu kan baru akan menyelesaikan ini secara permanen di bulan Agustus. Nah, oleh karenanya Bu, kami itu sangat berharap gitu agar supaya nanti dari dinas tidak hanya Sleman lah, mudah-mudahan nanti di seluruh provinsi DIY itu bisa bersinergi dan membuat satu protokol yang sama sehingga semua hewan kurban baik yang masuk keluar khususnya yang ada di DIY itu
memiliki standar yang sama gitu. Nah, yang berikutnya Bu, yang ingin kita sampaikan juga itu kan nanti mungkin Mas Zul bisa menambah ya dari situasi terkini yang ada di lapangan antara supply dan demand gitu. Artinya kalau kemudian otoritas dari dinas terkait tidak segera memberikan kejelasan gitu, misalnya kriteria apa yang boleh, kriteria apa yang tidak, sekali lagi teman-teman petani itu dan gini antara sohibul mal dengan penyedia itu akan memiliki apa namanya kebingungan yang sama. Tapi kalau kemudian dinas itu hadir memberikan otoritasnya, rasa-rasanya itu bisa menjadi dari bagian solusi yang waktu pelaksananya ya sekitar 1 bulan lebih sedikit ini. Demikian Bu Nawang yang bisa kita sampaikan, dan kalau nanti ada waktu dan sekiranya penting nanti kita nyambung lagi. Mas Adit, matur sembah nuwun Mas. Ya, terima kasih Pak Lukman Nugroho atas pertanyaannya. Tadi ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Lukman. Yang pertama terkait solusi konkret atau pragmatis terkait PMK. Halo, tes. Masuk ya? Oke. Nah, itu tadi 2 pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Lukman. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Nawang. Monggo saya persilakan. Siap, matur nuwun Pak Wahyudi dan Pak Lukman. Yang pertama tadi pertanyaan secara kuantitas hewan kurban nanti bisa terpenuhi tidak, seperti itu ya Pak ya. Kemarin pernyataan Ibu Khofifah menyampaikan, jadi di Jawa Timur memang dinyatakan sebagai wilayah wabah yang ditetapkan oleh Pak Menteri Pertanian, tetapi ada kabupaten-kabupaten yang dinyatakan hijau, artinya tidak ada kejadian kasus di situ, dan itu kemarin diberi izin oleh Ibu Khofifah untuk mengeluarkan. Mereka siap untuk menyediakan hewan kurban dan siap untuk diedarkan ke wilayah-wilayah yang memerlukan. Kemudian sekaligus menjawab dari Pak Lukman tadi, pedagang ini perlu solusi praktis gitu. Tadi sudah saya sampaikan Pak di depan tadi, walaupun pemerintah itu menghimbau untuk sementara tahan dulu sebentar untuk tidak masuk dan keluar, itu karena masih masa panas ya saat ini. Tetapi tadi kami sampaikan mekanisme untuk keluar dan masuk ternak. Jadi untuk keluar artinya dari Sleman, dan ini kemarin sudah sementara disepakati oleh kabupaten-kabupaten lain waktu kami rapat terkait dengan lalu lintas ternak. Tapi itu kemarin belum ada kasus di kasus di DIY. Tapi harapannya ini juga kami tidak bisa menutup karena memang di DIY bukan wilayah wabah, sehingga kami memberikan izin dengan persyaratan yang ketat seperti itu. Yang pertama, ternak harus sehat, artinya harus diperiksa oleh dokter hewan. Makanya tadi saya sampaikan mekanisme kami lapor kepada Puskeswan untuk dilakukan pemeriksaan per ekor, bukan sampling ya, per ekor. Kemudian nanti apabila sehat dan tidak ditemukan penyakit akan dikeluarkan surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat ini yang nanti dipakai untuk mengurus SKKH. Kalau itu lintas kabupaten dalam DIY, yang mengeluarkan kabupaten langsung SKKH. Tetapi kalau lintas provinsi itu dari Puskeswan tadi dibawa ke dinas untuk disahkan, kemudian dibawa ke dinas provinsi.
untuk diterbitkan SKKH. Seperti itu. Kemudian itu untuk keluar ya tadi ya. Keluar dari dalam untuk keluar. Nah, kalau keluar lintas provinsi harus disertai surat rekomendasi penerimaan dari wilayah yang mau dituju. Dari provinsi, kalau tidak salah kemarin ada contohnya. Dari Bali kemudian masuk ke wilayah DIY, itu dari DIY nanti yang mengeluarkan. Jadi itu praktis ya Pak ya, nggak sulit ya. Kemudian sama, kalau mau memasukkan sama dengan itu. Memasukkan misalnya dalam kabupaten cukup dengan SKKH. Sama kita sudah sepakat kemarin ada hasil pemeriksaan dari Puskeswan, kemudian surat keterangan sehat itu untuk menerbitkan SKKH. Kalau dari luar provinsi, kami dari Dinas Kabupaten harus memberikan pernyataan dulu bahwa kami bisa menerima dengan syarat memang ternak tersebut sehat gitu. Jadi mereka SKKH-nya sudah siap ini Bu gitu. Kami mau memasukkan ke Sleman misalnya. Monggo. Kalau memang itu jaminan, berarti SKKH kita anggap itu jaminan sudah sehat. Jadi kita per kasus Pak, tidak kemudian kita tidak boleh. Kami tidak melarang. Larangan itu atau di daerah Bapak, tapi kami hanya menghimbau. Artinya menghimbau itu ya kita bisa mempelajari dari penularan PMK ini. Kalau harus diisolasi ya kita isolasi atau dikarantina 14 hari sebelum diedarkan. Karena yang saya kasus yang ada di Kabupaten Sleman ini ternyata semua dari luar, dan dari luar itu tanpa ada karantina. Sama sekali dari Garut kemudian datang di Bantul sehari kemudian masuk di Sleman, itu tanpa karantina ternyata meletus juga di Sleman seperti ini. Jadi harapan kami prosedur ini yang dilalui, yang jelas tadi harus ada karantina 14 hari untuk mengetahui dan memberikan kepastian kepada Bapak Ibu yang mau mundut hewan kurban, ini sudah dikarantina 14 hari, tidak ada penyakit. Nah, ini kan pasti yang mau beli juga tenang gitu ya. Sehingga tadi ada pertanyaan kalau tidak salah, ini sehat atau enggak gitu. Harapan kami di karantina itu juga pedagang atau pengepul itu juga menjaga ternaknya supaya misalnya ada yang datang baru lagi jangan dicampur sama yang lama gitu. Supaya yang lama ini bisa terlindungi. Yang baru dikarantina lagi, dikasih vitamin, didesinfeksi seperti itu, dipantau 14 hari, laporkan kepada Puskeswan. Kami siap untuk membackup lah gitu. Oke. Seperti itu ya Pak Lukman, Pak Wahyudi. Oke. Terima kasih. Cukup jelas sekali apa yang disampaikan Bu Nawang terkait jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita lanjut di kolom chat, ada beberapa pertanyaan lagi yang sudah disampaikan dari rekan-rekan. Ini lanjutan mungkin ya dari Bapak Agus Abror. Terus bagaimana jika mau berkurban lagi dan uang sudah tidak punya? Padahal kemarin uangnya untuk membeli saja juga utang misalnya. Apakah hewan-hewan tersebut juga dilanjut untuk disembelih saat hari raya dan tasyrik atau di luar hari raya dan tasyrik? Menunggu sehat hewan hingga belum pasti kehidupannya, sebab virus ini belum ada obatnya. Oke, mungkin bisa direspon oleh Mas Abdul Zulfikar. Atau mungkin bisa open mic untuk lebih menjelaskan terhadap. Saya mungkin akan ini ya, ada beberapa tadi pertanyaan juga ke Bu Nawang ya, terkait berarti dari sini tadi kayaknya saya konfirmasi cukup jelas bahwa Dinas Kabupaten Sleman mengizinkan dengan syarat adanya proses karantina minimal 14 hari ya. Jadi didatangkan hewan ternak itu, kemudian ada proses karantina selama 14 hari.
Nah, memang ini juga terjadi sebenarnya uji nyali juga sebenarnya. Ketika 14 hari itu didatangkan dan terjadi ada satu kasus, itu juga masalah sebenarnya, Bu, karena tingkat penyebarannya sekitar 90% sampai 100%. Apalagi ketika ternak-ternak itu, kalau sapi-sapi daerah timur kemungkinan sih tua-tua, jadi mungkin tanda klinisnya nggak begitu parah. Tapi kalau sapi-sapi daerah Jawa Timur atau mungkin lokal-lokal ya, itu kemungkinan atau daerah Jawa Tengah, Gunung Kidul itu masih tergolong muda, Ibu. Walaupun sudah masuk usianya cukup umur untuk kurban, tapi tanda klinisnya bisa cukup parah gitu untuk ternak-ternak yang lebih muda. Nah, ini tadi kayak respon, berarti boleh ya Bu, asalkan ada karantina. Cuman ya kembali lagi itu pada peternak kurban itu kira-kira ya ini menjadi solusi, tapi juga sebenarnya bingung juga Mas Mas Lukman ini. Jadi kita sebagai peternak juga resikonya sangat besar saat ini. Wong nggak perlu ada PMK aja, resiko mendatangkan itu juga cukup besar gitu loh. Apalagi udah jelas ada virus PMK. Tapi oke, ini kita kembali pada niat untuk memfasilitasi bapak-bapak, ibu-ibu bisa berkurban. Nah, kalau yang terkait tadi Pak Agus Abron ini tadi, ya memang jangan sampai terjadi Pak, hewan yang udah berkurban, terus kemudian kemudian ternyata itu sakit ya, itu jangan sampai terjadi. Kalau memang taunya setelah dikurbankan ya, mudah-mudahan itu dimaafkan ya, karena taunya setelah berkurban ya. Yang jelas syarat sahnya kurban itu tadi dengan Ibu Nawang tadi sudah menjelaskan terkait SKKH. Memang kalau kita sebagai peternak, apalagi yang mendatangkan hewan dari luar, biasanya itu terkait surat menyurat mesti dicek sama dinas itu. Tahun kemarin pun tempat saya PSS-nya itu dicek satu-satu itu sama dinas puskeswannya Sleman daerah minggir saya itu diambilin satu-satu, bahkan dinomerin. Jadi hasilnya pun presisi. Tidak, itu mau dicek apa, minimal cacing hati. Itu ternyata bebas cacing hati. Jadi memang bapak-bapak, ibu-ibu di sini jadi lebih tahu ya bahwa memilih hewan kurban sebaiknya di tempat yang memang dedicate dan memang terpercaya untuk memfasilitasi kebutuhan hewan kurban. Karena kurban itu nggak hanya cuman sekedar beli kurban hewan ternak yang kira-kira bagus, tapi memang secara kesehatan itu menjadi syarat sahnya kurban. Nah, mungkin itu ya respon dari saya ya. Mungkin ada lagi pertanyaan, Mas Audit? Ini lanjut dari Ibu Dian Astuti ya, mungkin untuk Pak Abdul kebetulan. Apa yang bisa dilakukan selaku peternak? Biasanya orang mencari hewan kurban berkeliling dari satu lokasi ke lokasi lain. Bagaimana menyikapi jika misal di lokasi yang sebelumnya ada ternak yang terkonfirmasi PMK, lalu berkunjung ke kandang kita? Ya, kalau saya saat ini jujur saya memfasilitasi ternak yang memang saya sudah pelihara sebelum adanya PMK. Jadi saya saat ini belum mendatangkan Bu, cuman ternak saya ya gimana ya, saya mau mendatangkan tuh pasti ya, tapi melihat tadi itu ya kita masih berhitung Bu ini Bu. Fasilitas yang kami berikan adalah video call ya, yang dilakukan oleh langsung anak kandang, biasanya langsung video call. Jadi pembeli tidak kita izinkan masuk ke kandang Bu. Kalau di kandang saya, jadi kami izinkan masuk ke kandang, cukup video call. Kemudian anak kandang kami yang sudah di kandang bisa langsung menunjukkan hewan-hewan yang kira-kira ready untuk bisa dibeli sebagai hewan kurban. Jadi itu meminimalisir kondisi yang akan membawa virus ya, karena manusia itu menjadi karier ya, jadi pembawa virus, sehingga paling aman ya tidak mengizinkan masuk ke kandang. Ya, beli itu pun menggunakan video. Atau yang kami siapkan di sini ya hewan kurban tapi dengan model instan. Jadi beli paketan kurban harga misalnya 3 juta, nanti kita kirimkan dalam bentuk karkas yang sudah dipotong-potong. Itu juga itu yang kita fasilitasi. Atau dengan model kurban dengan siap saji dengan kaleng. Itu yang pasti kita pastikan dengan kondisi hewan ternaknya dan prosesi penyembelihannya juga pasti halal, karena
memenuhi kebutuhan hewan kurban itu sendiri. Itu sih untuk responnya ya terkait. Jadi memang nggak boleh masuk ke kandang, Pak. Kalau amannya gitu, jangan diizinkan. Saya menambahkan ya, Zul. Jadi apa namanya, kita manusia itu bisa menjadi agen mekanis untuk apa namanya penularan, sehingga kita minta para pedagang, para pengepul itu mungkin dengan online atau dengan pikol, kemudian ternyata Pak Izul juga sudah paketan dengan bentuk karkas atau bentuk kalengan. Sama di sapi kemarin juga ada pelaku usaha yang akan mendatangkan dari luar, kemudian dia bahkan mempunyai RPH sendiri, potong di situ dengan kapasitas yang besar, nanti sudah bentuk karkas atau sudah packingan untuk langsung diterimakan seperti itu upaya untuk kita mencegah untuk penularan ini. Kalau enggak nanti dari satu kandang ke kandang lain itu yang menakutkan. Dan itu yang terjadi kemarin, ternyata seperti itu sehingga kita dapat penularannya. Oke, matur nuwun. Oke, terima kasih Bang Zulfikar dan Bu Nawang. Ada pertanyaan menarik ya. Anda. Jadi cukup menarik tadi ternyata yang disampaikan oleh Pak Zulfikar. Ternyata memang permasalahan yang hadir saat ini memang membutuhkan solusi juga, solusi yang cukup mutakhir juga ya. Jadi sekarang diadakan pengecekan hewan kurban melalui video call. Mungkin nanti kedepannya bisa live shopping mungkin di Instagram atau di mana. Karena ini memang butuh solusi ya, butuh solusi yang konkret lah gitu. Jadi kalau tadi ada pembatasan kunjungan ke kandang hewan ya mungkin dilakukan secara digital seperti itu. Terima kasih Bu Diana Astuti untuk pertanyaannya, semoga menjawab. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir dari Bapak Agus Abro. Maaf Pak, nyambung sebentar Pak. Ya. Aris. Halo. Pak Aris. Ya. Ya, monggo silakan Pak Aris. Oke, terima kasih. Oh, di sini ya. Oke, ya. Oh ya, mohon maaf, perkenalkan saya Aris. Pertama sebagai penyuluh, kedua sebagai peternak juga. Nah, ini cerita kasus yang lain. Jadi saya sudah dititipi bahwa kelompok kami sudah disiapkan 15 ekor kambing yang sudah siap untuk kurban, kemudian kelompok yang lain 5 ekor sapi. Nah, tetapi kasusnya karena ini sudah kelompok kami sudah berjalan sekitar 10 tahun. Jadi kalau beli bapak yang mau kurban itu beli, itu biasanya dititipkan sampai hari H itu baru diantar ke tempat masing-masing. Jadi peternak kami pas hari H itu sibuk sekali, bisa nganter 5 ekor sapi, bahkan kalau yang kambing itu sampai 15 ekor kambing. Nah, menurut kami itu bagi konsumen saya kira aman-aman saja karena kembali lagi dititipkan kepada peternak kami. Nah, pertanyaan kami Bu, itu karena kasusnya seperti itu sebaiknya surat kesehatan hewan itu dicari sejak kapan? Jadi biar kelompok kami menjual pun walaupun tetap dititipkan, tetapi tetap menjual dalam keadaan sehat yang ada surat kesehatan hewannya. Sekali lagi, itu surat kesehatan hewan dicarikan sejak terjadi tawar-menawar harga atau sejak kapan. Itu aja. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Siap, Pak Aris Pargianto. Cukup baik pertanyaannya. Beliau mempertanyakan proses dari SKKH, surat keterangan kesehatan dari hewan, yang akan diberikan kepada sohibul atau kepada para pembeli yang sudah melakukan transaksi. Itu
diproses kapan? Begitu ya Pak Aris. Apakah ketika hewan ternak itu datang atau mungkin ketika sudah terjadi transaksi jual beli atau bahkan ketika akan dikirimkan kepada para sohibul atau pembeli. Tapi sebelum dijawab ini ada mohon maaf. Kami Ya, tidak Pak Aris. mendatangkan hewan dari karena kami peternak. Kita pelihara sekitar 5 bulan sampai 10 bulan. Jadi kita siap Pak Aris. memelihara sendiri. Ya, siap Pak Aris. Tapi ini kan pertanyaannya mungkin juga bisa ditanyakan oleh peternak-peternak lain yang juga mendatangkan sapi dari luar atau hewan ternak dari luar. Gitu. Jadi nanti itu bisa dibantu dijawab oleh Bu Nawang. Tapi sebelumnya ini ada Ibu atau Bapak Ferry Arindra yang melambaikan tangan. Mungkin kita bisa dengarkan dulu pertanyaannya sebelum dijawab. Jadi bisa sekalian. Monggo kepada Ibu atau Bapak Ferry Arindra, silakan ditanyakan pertanyaannya. Ya, terima kasih, Mas. Saya Mas. ya nggak apa-apa. Saya selaku peternak. Nah, ini mau menanyakan konon kabarnya yang di daerah Jawa Timur itu ada hewan yang sudah terkena PMK itu sudah bisa sembuh dengan obat yang disuntikkan kalau nggak salah. Itu apakah benar atau enggak? Terus yang kedua, pertanyaan saya sebagai peternak biasanya kan ada lapak-lapak gitu ya. Nah, itu masih boleh apa tidak? Terus kalau misalnya mungkin boleh, apakah ada syarat atau tidak ada syarat atau yang dibutuhkan SKH surat keterangan hewan sehat itu SKKH itu atau gimana seperti itu. Dan kalau misalnya kita ngurus surat keterangan hewan itu apakah berbayar atau bebas seperti itu. Sedangkan kalau misalnya yang saya tahu di Jawa Timur itu yang saya dapat dari teman surat dinas peternakannya itu juga menyuntikkan obat itu seperti itu. Apakah di sini juga disuntikan obat itu kalau misalnya ada hewan terjangkit disuntikan atau tidak seperti itu. Terima kasih. Oke, siap Mas Ferry Arindra. Ada 2 pertanyaan tadi. Dan pertanyaan kedua ini linear dengan pertanyaannya Pak Aris tadi. Kalau Pak Aris tadi menanyakan terkait SKKH itu kapan tepatnya untuk diproses. Kalau Mas Ferry Arindra itu lebih lanjut menanyakan bagaimana atau berapa proses dari pembuatan SKKH tersebut. Dan yang pertanyaan pertamanya dari Mas Ferry Arindra, tadi itu disebutkan bahwa di beberapa lokasi di Jawa Timur itu ditemukan sudah ada hewan ternak yang sudah terjangkit dari penyakit PMK dan sudah dinyatakan sembuh. Apakah berita tersebut benar atau bohong atau hoax biasa kita sebut di netizen? Monggo kepada Bu Nawang dan Pak Abdul, saya persilahkan untuk merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih. Yang pertama Mas Aris, matur nuwun Mas sudah mendampingi kelompok untuk menyiapkan hewan-hewan kurbannya dan ini tiap tahun dilaksanakan. Begini Mas, untuk SKKH itu berlaku berapa lama gitu. Jadi tergantung dia mau dibawa kemana gitu. Kalau lintas provinsi itu kalau tidak salah ya itu sampai 1 bulan karena mengingat perjalanan ya mungkin lewat laut dan lain-lain itu. Tapi kalau Nyon Sewu di dalam kabupaten untuk Sleman tidak memberlakukan SKKH, tetapi cukup nanti surat kesehatan dari Puskeswan Gemawon, lapor Puskeswan, kemudian nanti dikasih surat sehat gitu. Itu mungkin seminggu sebelum bisa dimintakan. Seperti itu Mas. Ya, kemudian beli kemudian dititipkan, kalau saya justru pada saat-saat seperti ini menyarankan seperti itu. Ya, enak di pembeli. Enak di pembeli, kurang enak di. Iya. Tapi itu kan bisa diperhitungkan ya dengan harga maksudnya. Monggo misalnya
belinya sebulan sebelum atau 2 minggu sebelum kan bisa diperhitungkan dengan biaya penitipan. Itu lebih aman. Lebih aman. Artinya ternak sudah dipilih itu akan dilindungi benar-benar supaya tidak ada penularan khususnya penyakit PMK ini. Saya kira itu. Kemudian SKKH sampun ya. Kemudian dari Mas Ferry tadi, PMK sembuh. Memang betul, Mas. Jadi PMK ini bisa disembuhkan dengan pemberian obatnya, dengan vitamin, dan kemudian diobati. Biasanya vitamin diberikan 4 hari, hari kelima diobati seperti itu. Atau bahkan banyak ternak yang ternaknya kena PMK itu mereka meningkatkan kekebalannya dengan diberi ramuan tradisional. Seperti kita COVID dulu kan minum ramuan tradisional. Ini kemarin ada ada resep gitu, 15 butir telur ditambah 1 botol kecil kecap ditambah gula merah 1/4 kilo. Itu diberikan berapa kali? 4 kali atau berapa? 4 hari berturut gitu. Yang sakit cepat sembuh. Gimana Pak Izul itu? Mungkin kalau ini ramuan untuk kuda pacu biasanya seperti itu. Tapi banyak yang menerapkan seperti itu untuk meningkatkan stamina, kondisi kekebalan tubuhnya. Kemudian lapak-lapak di jalan. Nah ini Pak, ini akan kami bahas untuk masa PMK ini gimana dengan lapak-lapak ternak yang ada di jalan-jalan itu. Kalau menurut kami kalau mau aman ya jangan di jalan, mending di kandang-kandang yang lebih tertutup seperti itu. Di jalan itu kan secara kesehatan tidak mendukung ya. Tetapi kalau di kandang-kandang itu masih aman lah gitu, masih bisa terhindar dari lalang dan lalu lintas yang lain. Kemudian SKKH itu berbayar boten. Kalau kami tidak berbayar SKKH-nya, kecuali barangkali pemilik ternak lapor kepada puskeswan, kemudian minta pelayanan di mana obat atau vitamin kami habis, kami sudah tidak punya stok, itu monggo mungkin peternaknya mengadakan obatnya, kemudian yang mengaplikasikan adalah petugasnya gitu, seperti itu. Tapi tidak berbayar. Jadi SKKH ini tidak dipungut biaya, seperti itu, Mas Ferry. Ya, saya kira itu ya sudah terjawab semua. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Nawang. Bang Sultan mau menambahkan? Ya, sudah cukup jelas ya. Jadi memang betul kayak Pak Aris tadi sampaikan, kita juga kalau ternak saat ini selama 7 tahun saya beternak itu kalau kurban ya menampung dulu. Nah, jadi yang tadi disampaikan sama Bu Nawang tadi inkubasi 14 hari itu jelas pasti ya, karena kan kita tampung dulu nggak kemudian didistribusikan. Tapi memang resikonya cukup tinggi. Jadi ya harapannya mudah-mudahan pemerintah bisa vaksinasi ya. Jangan Agustus Bu, kalau bisa ya minggu depan atau kita para peternak juga bisa memfasilitasi hewan kurban yang cukup baik. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bu Nawang dan juga Pak Abdul Zulfikar atas materi yang disampaikan terkait edukasi dari wabah PMK, penyakit mulut dan kuku. Dan juga terima kasih banyak pada seluruh peserta yang terlibat diskusi aktif dalam webinar kajianmu pada sore hari ini. Ingat waktu, kita sudah pukul 17.12.
sudah lebih dari 1,5 jam berarti kita ya berdiskusi terkait dengan PMK ini. Mudah-mudahan webinar pada sore hari ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih lanjut terkait dengan wabah PMK yang sedang kita hadapi pada saat ini. Dan juga mudah-mudahan para hadirin peserta yang hadir dalam webinar kajianmu ini dapat ikut turut aktif memberikan pemahaman terhadap PMK kepada jamaahnya, kepada orang-orang sekitar, gitu ya, sehingga tidak ada informasi-informasi yang terdestruktif atau informasi-informasi yang kurang benar adanya, gitu ya, terkait dengan wabah PMK. Seperti itu. Baik, mengingat kita sudah di penghujung acara, sekali lagi saya informasikan sebelum saya tutup webinar kajianmu pada sore hari ini, mohon untuk mengisi daftar hadir dari webinar kajianmu ini untuk bisa mendapatkan materi dari Ibu Nawang yang tadi disampaikan. Seperti itu. Akan saya tutup webinar kajianmu pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, Ibu Nawang, dan juga Bapak Abdul Zulfikar, dan juga seluruh para hadirin dan peserta yang hadir dalam webinar kajianmu pada sore hari ini. Saya ucapkan, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Bu Nawang, matur nuwun. Bu Nawang, Pak Suwandi, Pak Saud. Pak Bu Sri Widyati dan lain-lain. Terima kasih. Saya izin untuk menutup webinar kajian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Live.